Jadi sebenarnya solusi itu ketika kita ketemu kesadaran, solusi semua permasalahan itu udah ada, Mas. Bener-bener udah ada gitu. Di titik kita sadar gitu. Itu tuh udah ada dan tersedia. Kenapa belum ada solusi? Karena masih ketutup bagasi emosi. Jadi pertama, oh ketika kita tahu siapa diri kita, ternyata solusi itu ada. Ada saat ini, sekarang ada. Nah, yang kedua, kalau kita udah tahu siapa diri kita harus tahu juga aturan mainnya gimana. Semesta tidak mengabulkan keinginan kita, Mas Hendra. Semesta itu tidak memberikan keinginan kita. Semesta memberikan apa yang kita pancarkan secara rasa. Masalahnya, kita pengennya uang lancar, kita pancarkannya kemarahan, kesedihan, ketakutan, kebingungan, keresahan. Tahu nggak tahu, hukum semestanya jalan. Yang kamu pancarkan, yang diberikan. Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut, dia akan merespon sesuai identitasmu. Itu keyword ya. Semesta akan merespon sesuai dengan identitas. Pak Budi itu dari mana? Dari Purwakarta, Mas Hendra. Baik, terima kasih. Kalau Bu Dewi, dari mana Bu Dewi Kartika? Saya dari Jakarta, Mas Hendra. Dari Jakarta. Senang ketemu Bu Dewi, Pak Budi. Kalau Mbak Rosi dari mana? Dari Banyuwangi. Oke, dari Banyuwangi. Thank you. Bir, Teh, ini Ya, pertanyaan pertama untuk Teh Feby gitu. Eh, apa sih sebenarnya yang memotivasi Teh Feby untuk fokus melakukan pengembangan diri dan membantu sahabat-sahabat semuanya untuk menemukan potensi diri mereka tuh sebenarnya apa? Mungkin itu sebagai prolog kita di awal, Teh. iya, Mas Hendra. Seperti yang pernah aku ceritakan tentang kisah hidup aku. Kisah hidup aku yang penuh cerita gitu. Dan nggak hanya pada saat masa kecil, pada saat 2019 merasa bahwa hidup kayak udah berakhir gitu dengan motor Harley itu nyangkut. Dan di titik itu kayak nggak ada solusi sama sekali gitu. Nah, ketika aku mendapatkan sebuah kesadaran bahwa ternyata solusinya ada di dalam gitu. Ternyata solusinya nggak ada di luar. Ternyata solusinya adalah ketika kita betul-betul kenal siapa diri kita. Percikan ruhnya Allah itu, kita adalah itu yang tanpa batas. Ketika aku sudah mulai menyadari bahwa abaikan realita, yang penting respon kita selalu bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Dan ternyata masalah yang tadinya aku pikir besar, nggak ada solusi, bahkan nggak kelihatan solusinya. Bahkan kalau kata bulan puasa mah hilalnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan solusinya kayak ketut gini gitu kayak bener-bener nggak mungkin saat itu tuh kayak nggak mungkin nggak bisa tapi ketika kita kembali kepada teori pertama kebetulan aku punya teori judul nol syarat nih Mas. Syarat pertamanya adalah Allah baik dan persepsi kita mengatakan dalam pikiran aku bahwa Allah itu sangat baik dan asumsi aku kebaikan Allah itu di atas rata-rata itu yang selalu aku pegang. Nah, di titik aku mulai menemukan titik terang, di titik solusi itu udah ada, dan aku mulai mempelajari polanya. Oh, jadi polanya tuh ada tiga, Mas Hendra. Ternyata ini dari kisah aku itu ya. Pertama, kita kenal dulu siapa diri kita yang sudah tanpa batas, yang sudah berkelimpahan. Jadi sebenarnya solusi itu ketika kita ketemu kesadaran, solusi semua permasalahan itu udah ada, Mas. Bener-bener udah ada gitu. Di titik kita sadar gitu. Itu tuh udah ada dan tersedia. Kenapa belum ada solusi? Karena masih ketutup bagasi emosi. Jadi pertama, oh ketika kita tahu siapa diri kita, ternyata solusi itu ada. Ada saat ini, sekarang ada. Nah, yang kedua, kalau kita udah tahu siapa diri kita harus tahu juga aturan mainnya gimana. Semesta dalam realitas kehidupan kita tuh aturan mainnya gimana. Masalah intinya adalah semua teman-teman itu kebetulan belum tahu aturan mainnya. Maksudnya gimana? Maunya uang rezeki banyak kayak Bu Rosi nih. Maunya urusan perbankan dan lain-lain kayak Bu Dewi lancar. Kayak Pak Budi maunya
proyeknya balik lagi, inginnya. Tapi ternyata semesta tidak mengabulkan keinginan kita, Mas Hendra. Semesta itu tidak memberikan keinginan kita. Semesta memberikan apa yang kita pancarkan secara rasa. Masalahnya kita pengennya uang lancar, kita pancarkannya kemarahan, kesedihan, ketakutan, kebingungan, keresahan. Tahu nggak tahu, hukum semestanya jalan. Yang kamu pancarkan, yang diberikan. Nah, itu rumusan kedua yang aku pegang. Oh, cara kerjanya gini. Ketika sub pertama adalah tahu siapa diri kita. Yang kedua, tahu aturan main sistem kerja semesta seperti apa. Yang ketiga, kalau nggak praktek, nggak mungkin. Kalau nggak dipraktekin, sadar nafas syukur dipraktekin ya Bu Dewi ya. Quantum Jam dipraktekin, telepati dipraktekin, tabungan semesta dipraktekin, sending love dipraktekin. Kalau itu nggak dipraktekin, kita juga nggak ngalamin kelimpahan. Nah, di titik 3 hal itu ya, siapa diri kita, aturan semestanya gimana, dan cara praktekinnya gimana ini dijalanin, ternyata luar biasa. Harley aku dari nyangkut 1,5 tahun, aku sakit perut, pusing, stres 1,5 tahun. Luar biasa itu, Mas. Enggak keluar itu Harley. Udah sholat, udah puasa Daud setahun loh, puasa Daudnya, tahajud setahun, sedekah gila-gilaan, sholawat 10.000 lagi Mas, kebayang nggak tuh, keriting deh mulut aku tuh waktu itu, nggak keluar juga. Ketika hukum semestanya kita nggak tahu. Nah, ketika itu dijalani, ternyata 1,5 tahun masalah nggak kelar-kelar, itu selesai dalam 1 bulan. Motor Harley keluar selesai dalam 1 bulan dan tanpa uang 1 sen pun. Itu yang amazing kalau menurut aku. Luar biasa, di luar nalar. Nah, contoh itu aku tulis, Mas, karena memang aku tuh seneng belajar, seneng nulis. Jadi aku tulis, kenapa sih motor Harley keluar? Oh, 1, abaikan realita 2, aku tulis. Dah. Berikutnya, saat itu kan suamiku meninggal ya. Suamiku meninggal, aku berpikir, achieve berikutnya apa ya? Jodoh gitu kan. Oh, bisa dong nih cara motor Harley, aku pakai buat jodoh. Aku quantum jam lagi pakai cara yang sama lewat jodoh. Terjadi lagi, Mas. 1 bulan dari mulai set goal sampai ketemu suamiku itu sebulan, dan 3 bulan kemudian kita nikah. At least 4 bulan di tahun yang sama aku udah nikah. Setelah itu set goal lagi, Mas. Set goal lagi rumah. Rumah 6 bulan. Goal lagi rumah. Berikutnya mobil. Berikutnya mobil pertama, mobil kedua. Jadi tenang gitu. Tenang, eksperimen terjadi. Sampai income. Sampai income sangat besar sekali kalau income luar biasa. Besar. Nah, di titik itu, Mas, aku mulai mikir, teman-teman mulai pada curhat. Suamiku bilang, yang kata suamiku, kenapa sih kamu nggak bagiin aja tuh kisah cerita kamu sama teman-teman kamu? Kamu kan pernah ngalamin titik terendah dalam hidup kamu, bagiin, mereka kasihan. Aku mikir ya juga ya. Akhirnya mulai tuh 2020 teman-teman pada private. Mulai-mulai aku bagikan. Nah, akhirnya aku mikir, kalau cuma kelas doang, kalau cuma dibagiin aja, nggak didampingin, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau cuma kelas terus dadah, selesai, nggak bisa, Mas. Harus ada habit baru, minimal 30 hari. Kita kasih pagi-pagi, sarannya ini ya, dilakukan. Malam ini, tapi nggak cukup gitu juga. Teman-teman yang private sama kelas biasa juga WhatsApp aku. Dan dalam 1 hari aku terima WhatsApp, tahu nggak, Mas? Lebih dari 150 sampai 200 WhatsApp. Dan itu ceritanya panjang cerita mereka. Tapi hati aku nggak bisa untuk mengabaikan itu. Jadi aku kalau malam, aku juga mau minta maaf nih sama teman-teman yang masih ada delay belum aku jawab. Karena teman-teman dan aku harus baca gitu. Nah, aku tidak mungkin mengabaikan itu. Karena ya itu panggilan jiwa tadi, Mas Hendra. Karena aku pernah merasa di titik itu. Jadi aku terpanggil untuk bisa ngajak teman-teman untuk mengalami kebahagiaan yang dari dalam, bukan dari luar. Jadi kayaknya kurang lebih kayak gitu deh, Bang Sendra. Kenapa Teh. lakukan ini? Luar biasa ya. Puasa-puasa masih sangat semangat untuk berbagi, menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi
komponen-komponen kunci kalau aku tadi tangkap, yang jelas adalah setelah kelas butuh yang namanya pendampingan gitu ya. Dan ada quantum jam, terus kemudian ada telepati, ada sending love, ada tabungan semesta, dan yang lain-lain itu. TVB kemarin udah siapkan rekod khusus gitu, materi-materi inti itu gitu ya. Jadi nanti Ya, teman-teman bisa pesan di kita. Nah, selanjutnya Teh, ya. aku pengen menyapa Mbak Ibu Dewi Kartika dulu Teh Febi ya. Nah, Ibu Dewi Kartika ini batch berapa ya, kalau boleh tahu? Batch Halo. 4, Mas. Yuk. Bu Dewi Batch batch 4 4. ya. Oke, nah Batch 4. gimana Iya. Bu Dewi ceritanya waktu itu bisa di-share ke teman-teman semua Iya. keajaiban-keajaibannya Selamat mungkin ya. siang, Teh Feby. Yang Iya, selamat siang teman-teman. Mas Hendra, terima kasih. Eh, saya itu dulu ya, sebelum ikut Abundance tuh, eh, kalau ada pekerjaan di kantor, kita kan sering ke lapangan juga ya. Jadi ngantor ya iya, ke lapangan juga iya. Itu kadang-kadang tuh kebawa mimpi, Teh. Kebawa mimpi ya teman-teman ya, gitu. Bukan mimpi yang enak-enak, malah ininya belum datang, ininya belum datang. Ya wajar ya. Nanti yang supplier lah yang telat kirim barang. Ada yang site manager kita lah yang eh, kontrolnya kurang, pengawas lapangan lah, atau mandornya sendiri yang tukangnya lelet gitu. Sementara kan deadline kita ada gitu ya, dengan bank ada gitu, dengan manajemen kita juga ada. Nah, tapi setelah ikut Abundance ini, itu saya jadi nambah nambah apa ya? Nambah senjata gitu. Kenapa saya bilang nambah senjata? Kalau dulu kan senjata saya cuma satu. Allah sayang saya, karena beberapa kali memang saya buktikan Allah sayang saya gitu. Nah sekarang persenjataan saya nambah dari TVB. Pertama, saya jadi lebih pede. Lebih pede kenapa? Lah, kita sebagian dari dia loh gitu loh ya. Eh, Entitas tanpa batas, cinta murni tanpa batas gitu. Jadi itu buat saya tambah pede gitu. Itu yang pertama. Terus yang nambah lagi senjatanya adalah nafas syukur, terus sending love, terus apa ya, quantum jam dengan alpha telepati. Walaupun saya belum pernah praktek alpha telepati, tapi tergelitik juga ya, pengen pengen nyoba sekali-kali. Pengen nyoba sekali-kali gitu. Tapi yang saya sudah sering gunakan adalah quantum jamnya. Quantum jamnya ini sudah 3 kali dan itu benar-benar real. Yang pertama itu dokumen ke bank. Itu saya quantum jamkan karena saya mikirnya gini, nggak mungkin nggak ada dokumen ini, bank bisa akad KPR gitu ya. Saya quantum jamkan. Terus saya lepaskan gitu ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai Quantum Gem ini pada saat kita masih berhutang sama pihak ketiga. Hutangnya itu nggak main-main loh, bukan 100-200 juta. 1,2 miliar lebih. Nah, saya yang harus nego bisa didiskon sampai berapa? Saya Quantum Gem kan. Setelah itu saya rilis. Saya nggak mau berharap, nggak mau nggak punya keinginan untuk mengontrol hasil. Semua saya serahkan. Mas Hendra tahu nggak kira-kira berapa? TVB teman-teman tahu nggak berapa? Hanya bayar Berapa? 500 juta. Ya yang Allah, 1,2 keren berarti ya. banget ya. Masya Iya, Allah. Yang Masya 700 ya. Allah. Masya iya. Allah. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita mau KPR lagi nih. Kalau dari manajemen kan ada target ya. Tapi saya mikir karena banyak kendala gitu ya. Ya udah, saya quantum jamin lagi. Sekian.
Alhamdulillah, kejadian lagi teh. Ya itu kejadian lagi, alhamdulillah. Nah itu teman-teman, jadi sebenarnya saya tuh apa ya, udah dikasih beberapa senjata, saya gunakan yang cocok buat saya gitu. Jadi nafas syukurnya tetap pagi sama malam. Karena saya juga muter kan nggak setiap saat ini ya. Jadi pagi yang paling ini tuh pagi sama malam. Nah setelah itu saya tuh di malam itu saya dari mulai jam 11 bisa sampai jam 1 itu. Dari mulai jam 11 bisa sampai jam 1. Tapi kalau pagi saya cuma paling lama cuma setengah jam aja. Cuma Hmm, setengah jam. Itu Ya, sih. Jadi keren banget. keren, jadi keren, keren. benar-benar karena gini, saya mikirnya kalau selama ini memang sih kita mikir gini, oh ya Allah itu sayang kita gitu. Tapi kalau misalnya kita berkeluh kesah yang lain-lain gitu, itu kan apa ya, makin makin buat kita pahit gitu, lebih pahit dari brotowali ya. Jadi Kehidupan saya jadi selalu, tambah pahit ya. apalagi udah dari Teh Feby, udah makin jos aja. Tapi Hmm. tetap tabungan semesta sih tetap. Makanya saya bilang sama Teh Feby, ayo Teh, mana mana yang teman-teman mau dibantu, ayo nggak apa-apa saya bantu buat tabungan semesta. Nanti Oke, bareng-bareng sama ngaji Roso, bareng-bareng ya nanti ada ngaji Roso aku peduli. respon sedikit ya, Bu Dewi Kartika ya. Iya, eh Tadi beliau mengatakan bahwa senjata-senjata yang udah dikasih sama TVB itu diterapkan sesuai dengan yang paling cocok, yang paling pas, yang mana gitu ya. Itu tuh menarik sekali gitu ya, karena tidak semua teori itu terkadang pas gitu ya. Kadang kita cocok-cocokan gitu. Itu bagus sekali ya. Terus di Badan Revolution itu kan yang paling logis dan realistis, TVB selalu menekankan urgensi dari tabungan semesta gitu ya. Jadi itu Oh, menjadi fondasi awal gitu. Nah, aku pengen eh TVB ngerespon sedikit tentang Bu Dewi Kartika. Tentu ini akan menjadi inspirasi gitu ya bagi sahabat semua dimanapun berada. Gimana praktik kuantum jam 1,2 M ya. Jadi turun 500 juta. Ini aduh istimewa banget, pengalaman berharga sekali buat teman-teman, kabar baik bagi teman-teman yang sedang berada di yang titik pada punya terendah utang gitu juga. ya. Mm-mm. Silakan Teh, gimana Teh responnya sedikit Teh? Ya, jadi gini Mas Hendra, substansi inti yang harus teman-teman tahu adalah Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut, dia akan merespon sesuai identitasmu. Itu keyword ya. Semesta akan merespon sesuai dengan identitasmu. Tadi Teh Dewi udah ngomong bahwa identitas dia adalah aku yang disayang sama Allah. Gitu ya. Pokoknya Allah sayang sama aku. Identitasnya tuh itu tuh. Jadi karena judul dia punya identitas dan dia belief terhadap identitas itu, jadi semua gerakan yang dia lakukan akan menuju ke arah sayang yang menyenangkan kehidupan dia. Nah, gambaran itu tapi nggak bisa kosong. Kalau seandainya Bu Dewi tidak kuantum jamkan, artinya ini kan realita kehidupan di layar nih. Quantum jam artinya Bu Dewi memberikan cetakan data di dalam laptop. Ketika di laptop ini kosong, yang terjadi di layar apa? Kosong kan, Mas Hendra? Bener nggak? Ya, iya, iya Ketika Teh. di laptop sama Bu Dewi diisi quantum jam, cetakan. Cetakan di laptop adalah dia minta pengurangan. Gitu ya Bu Dewi ya. Quantum ya, jamnya itu minta pengurangan terhadap angka 1,2, dikurangi. Ketika di sini dibuat cetakan dikurangi, diterima sama pihak bank dikurangi, terima kasih, utang 1,2-nya sudah dikurangi, walaupun angka dikuranginya Teh Dewi juga nggak tahu berapa, iya, Iya, tapi betul. iya. cetakannya udah dia bikin di sini.
ketika Ibu Dewi mengatakan bahwa terima kasih, kan kalau quantum jam itu realita masa depan rasanya ditarik di sekarang, Mas Hendra. Iya, oke. Rasanya 5 panca inderanya bersensasi, mata melihat, telinga mendengar, kuping mendengarkan juga, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia banget seakan itu sudah terjadi. Itu tuh bikin cetakan di laptop. Cetakan di laptopnya itu pengurangan terhadap kewajiban dia muncullah di layar karena udah ada datanya di sini. Ditambah lagi sama rasa syukur yang dalam itu mempercepat proses. Besarannya itu 500 kah, 700 kah, 600 kah, itu tergantung tabungan semesta Bu Dewi sendiri, Mas Hendra.